Nah ini untuk mengantisipasinya, apakah memang sudah aja Battle Assassin-nya, Be? Tapi masalahnya Enggak sih, gua Nayo darahnya assassin banget, Lin. Gua nggak setuju sih. Jangan sampai sudahi, bos. Bawahi factor kayak Alpha mungkin. Itu buktikan lah, bos. Karena kalau tadi jadi berat banget, Nail butuh farming. Empatnya harus cari space tapi kalah dari item dan segalanya. So untuk draft game kedua langsung dimulai Fanny, tetap ditutup. Dan Link, apakah ditutup? Untuk teman-teman dari Onyx, satu slot band terakhir, Gatot Kaca. Wah, Ya, ada- Gatot Kaca. Ada Karena ini adalah hero yang suka membanting-banting juga bagaimana setup di area dari tim fight besar. Sehingga ya mau nggak mau, Masih? mendingan emang ban aja sih. memang belakangan ini banyak yang kelibet-kelibet, Be. Banyak kelibet-kelibet dari draft, banyak yang kelibet-kelibet dari gameplay gitu loh. Dan mereka cukup mirroring tuh, lihat. Lo ambil Link, gua ambil Haya, ya kan? Gua ambil Edit. Lo mulai draft pick kayak tadi lagi, gue ikutin lagi. Kayak gitu loh gameplay yang dilakukan oleh tim Fnatic Onyx. Mungkin ada perbedaan di arah gold lane nantinya. Atau di arah mid lane ya nih, karena kedua mid lane juga belum diambil. Valentina kah? Hero yang tepat karena sudah dari Chow dan Angel lah. Wow. Angel mid? Tahu Chow XP? Chow pernah dibawakan XP lane dari Nino. Alter Ego pernah membawakan draft seperti ini, tapi Faramisnya ngejawab banget sih karena nggak ada Valentina sekarang. Iya, Sehingga permainan kiting harus dibawakan juga sama Alter Ego. Jangan sampai nanti tiba-tiba malah Alter Ego yang terbawa lagi-lagi tempo dari Fnatic Onyx. Ya, tempo itu penting ya. Tapi serba salah loh, ini kayak Faramisnya bisa jadi counter Way of Dragon atau bisa jadi counter kiting gameplay Link Angela juga. Faramisnya purify Kaget kan? jadinya. Ya perlu purify tentunya dari Faramisnya. Paling Sehingga jelas. ya mau nggak mau ya untuk menghindari The Way of Dragon daripada ternyata emang targeting dari Nino ditugaskan untuk menuju ke Faramis. Ya udah itu bakal ngebuyar informasi dari teman-teman Fnatic Onyx juga. Biar bubar langsung buyar ya. One band. Dan bahkan one band ini membuat Calvin Winata makin kita tahu ya. Dari awal-awal dia main one itu emang cukup menyeramkan, Lim. Dia punya spotlight sendiri sih untuk one kan. Dia bahkan dia suka gak ketangkep loh. Ya kita tahu berarti di Onyx ini ada dua player one yang ya punya momen sendiri ya. Ada Albert juga dengan one-nya Iya. waktu masih di tim sebelumnya, dan ngelihat dari cewek juga yang identik juga dengan one. Bandnya jelas banget target. Tapi untuk band terakhir Franco minimalisir dari efek suppress juga. Gue suka sih Lunox band ini dari Onyx. Ya, Magical damage memang perlu banget. memang bisa kita bilang di kanan juga Lunox kan menutup gold lane yang bisa membuat para pasukan tim Fnatic Onyx luluh kan. Iya, tapi gara-gara Lunox juga mungkin pemilihannya akan malah obvious banget bakal ke Harit nggak sih? Harit mungkin ya, karena Harit dan Lunox ditutup jadi Nathan kali ya. Larinya ke Nathan. Nathan Really? juga oke sih. Enggak, ini Hayabusa loh. Karena ya kalau ngomongin Magic udah abis. Udah Harit abis, di ban, iya. Lunox di Iya, ban. masalah berat juga. Dibandingkan Nathan, kenapa nggak coba mainin ke arah Brody? Physical lagi berarti. Berarti mengandalkan magical damage dari Angela saja. Bisa jadi Angelanya di arah Rom, EXP-nya mainin ke arah Chow. Mid-lane-nya burst, Bisa. Masih kebuka juga. masih kebuka menurut gua. Untuk pick off masih bisa juga. Tapi kalau melihat dari pakar ekspresi, Hais masih tertawa bahagia nih. Ya masih mungkin lumayan nyaman ya dengan pemilihan dari hero-hero yang tersisa. Tapi dengan Beatrix kayak Haritnya di-delete secara nggak langsung. Karena seperti yang kita tahu ya, Nibiru itu benar-benar jadi jawaban banget untuk Haritnya. Tapi ternyata sekarang akan menuju ke Bruno untuk bisa memenangkan matchup early game-nya dan Yves yang akan dibawakan. Sehingga Chow adalah satu-satunya badan dari Alter Ego. Ya kan? Dia masih ini kan, masih mau menuju ke arah Wah, kaca Icon dan Beatrix. bahkan kaca Beatrix nih. Wah tapi ini bahaya loh, siapapun yang ditarik sama Kaja Pasti hilang. pasti hilang seketika. Dan kita tahu bagaimana power dengan Beatrix. Ini memungkinkan banget nih first itemnya dari cewek nggak langsung Blade of Despair, tapi Sky Piercer. Sekalipun Chow. Sekalipun Chow. Sekalipun Chow. Iya, biasanya Chow XP itu Thunderbelt kan. Dan untuk menabung hybrid defense, dia butuh basic attack yang banyak. Sehingga ya, ketika Fnatic Onyx tidak memilih untuk menunjukkan badan mereka dan memberikan hybrid defense tersebut kepada Nino, ini malah akan menjadi bumerang bagi Alter Ego. Katakanlah kalau dengan Angela yang sudah jadi Flash of the Oasis dan Rome Favor, masih nggak bisa kah untuk nge-save dari Divine Judgment? Kayaknya kalau misalkan nanti cewek bener-bener sudah ready dengan Nibiru dan juga Sky Piercer, itu kayaknya nggak bakal nutup sih, Lim. Tergantung Oke. ya, berarti tergantung item Tergantung juga ya. item juga, dan Sans flicker ternyata. Lagi-lagi ada yang instant lockdown seperti The Way of Dragon, nggak takut kayaknya. Mereka masih membawakan flicker. Mampukah Alter Ego
membawa ke game yang ketiga atau bahkan Fnatic Onyx memastikan 2-0 tanpa balas. Happy Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Tapi ngeliat dari mid lane-nya nih, Rondo dan juga Owen, harusnya mereka lebih galak di awal. Ya balik lagi, Angela dia strong banget dengan heal di awal yang spam terus-terusan. Tapi gak mau kalah loh Suns-nya. Dipok balik bahkan. Tapi lihat kali ini bakal coba diambil Flicker. dengan single border dan bahkan Owen. Walasit, flicker juga kali ini. Tapi beda kondisinya. Di mana para pasukan dari tim Alter Ego mereka terhadap sosok roamernya. Baru gue bilang tadi Angela strong banget dari heal di awalnya. Dihajar sama Suns bos. Ya diadu ya, tapi kayaknya sampai datang sekarang. Tapi lihat kan dia dan first blood-nya. Udah diambil oleh Tondino. Didapatkan oleh seorang Rondo, dipaksa oleh seorang Suns. Bertarik begitu saja. Terbongkar shadow yang sudah tidak ada membuat Kairi harus mundur ke arah belakang. Flicker, 3 flicker in total dari teman-teman Alter Ego udah di commit. Sementara pergerakan cepat dari Chow juga ini yang bisa menjadi power kan untuk Chow. Ya akhirnya ada point kill yang sudah didapatkan early game yang begitu aktif dari Alter Ego. Mereka benar-benar ingin maksimalin gimana Angela dengan power early gamenya agar tidak sia-sia nantinya ketika dalam team fight di 2 menit awal. Kalau kita lihat dari emblem by IndyHome, untuk sekarang Nile yang kesulitan untuk mendapatkan level yang keempat karena Kairi udah dapetin level 4 itu duluan. Tapi Shadow-nya gak kena, Shadow kill-nya di commit. Shadow kill-nya masih bisa ditanggulangi. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka kali ini harus dengan sigap mundur ke arah belakang. Mungkin kondisinya kalau Nile tadi punya tempat soblet itu biar beda itu. Itu udah quest Shadow-nya keluar, udah Shadow kill-nya keluar, udah pasti dihantam ke belakang tuh dari seorang Kairi. Tapi kalau ngelihat turtle yang bakal muncul tanpa shadow kill, Kairi harus sedikit hati-hati. Masalahnya setup dilakukan lagi. Onyx cepet banget. Wah dicari Nile-nya ternyata. Dicari di mana Nile berada karena Nile adalah salah satu sosok yang mengerikan. Bahkan ada satu Kairi dengan poin membuat para pasukan dari tim Fnatic kali mereka akan membalaskan kembali dengan sifat yang mereka miliki. Kehilangan 1 point kill, mereka tidak akan kenal diam, mereka tidak akan gentar. Nile dipencet kembali dengan hold point. Dipencet from Keyboy dengan petir segala petir. Ini Keyboy sang putra petir. Wow, sesuai dengan recall-nya ya. Tarikan tadi listrik yang menarik tanpa dia TP Soblet. Nile gak bisa selamat sama sekali dan lihat invade jungle dilakukan. Mungkin bukan buff-nya diambil, tapi 2 creep. Ini dampaknya sangat-sangat massive. Ya massive banget sih, apalagi sekarang Nile-nya masih stay di level yang keempat. Kairi on the way untuk mendapatkan double buff-nya lagi dan mungkin akan menuju ke level yang ke-7 juga. Untuk meninggalkan bagaimana perbedaan dari level yang semakin jauh di atas dari Nile-nya. Retri-nya kepancing. Sinyal purple buff kah? Waduh, invade jungle kah untuk sekarang? Tapi masih terlalu early nggak sih untuk Kairi? Owen. Kairi mau lebih. Owen berbeda kasusnya kali ini. Kairi sudah berhasil mendapatkan staking yang dimiliki. Tapi setidaknya walaupun Owen tumbang, lihat Nile selamat tapi tidak akan tinggal lama. Perpasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka mencoba untuk melakukan invasi ke arah jungle, tapi kayaknya tidak cukup, Lim. Ya, Seenggaknya pressure sih. Apalagi Lim ini dia jawaban dari cewek. Ternyata first itemnya Sky Piercer. Buset. Sudah dia jadikan. Sementara dari Keyboy, dia memilih Expert Glove. On the way untuk Divine Judgment lagi. Oke, langsung dapat Jasper. Sama-sama plan, defensif, masih dapat dipaksa, tapi lihat di depan sana. Nile cuma untuk menuju ke arah defensif. Bukan menuju ke arah ofensif. Dan Divine Judgment bersama dengan Flicker. Walaupun tidak berhasil mendapatkan poin kill yang maksimal. Tapi memastikan Nile lumpuh. Rotasinya gagal. Karena top lane nggak bisa. Menuju ke arah Renner apa di depan muka. Benjol sudah, Lim. Tapi ngelihat kayak tadi ya, untuk awal kayak Wesker deh. Sementara di arah bottom lane, Nino dengan gerakan cepatnya ini mulai dipatahin nih. Screening yang dilakukan oleh teman-teman Onyx ini berdampak positif bagi mereka. Ya, dampaknya udah pastilah Suns dengan cover cepatnya. Tapi apakah ini akan menjadi sinyal bagi Alter Ego untuk start take over dari Turtle yang sekarang dipegang sama Kairi? Oke, kita bilang retribution. Berhasil didapatkan seorang Kairi. Nama masa tim kembali Nile. Mencoba membalikkan kembali kanan dari Kairi sengaja di depan sana, lihat. Supaya Nile turun. Dan akhirnya berhasil mendapatkan poin kill dari dirinya. Tapi Nile juga tumbang. Oh, satu hit! Wow, Keyboy! Ring of Order membunuh seorang Nile. Menghukum sosok dari Link Nile. Dan wah, terlihat bergerak sendiri loh Nile. Mereka coba paksa lagi tadi dari turtle-nya. Dengan coba ngebuka vision-nya sendiri. Dia coba untuk masuk ke turtle-nya sendiri. Dan ini terlihat
Ada miskom kah Alter Ego? Iya. Gak tahu aku. Ya karena nggak ada badan juga kan. Gak ngeliat satu suara sama sekali sih. Alter Ego nggak ada badan yang pasti untuk menerima semua sisi power, entah itu Divine Judgment, entah itu Earthshaker. Hanya ada Nino dengan Chou EXP. Sementara gangguan pasti akan hadir dari Res, pasti akan hadir dari Keyboy dan Kairi juga yang mulai invade. Wow, ini lihat FLID Extremer, ada Fnatic Onyx Maxi. Halo kakak. Halo, Kak. Selamat datang. Selamat datang. Selamat nonton. Lim Kocul Kak. Oh, kenapa Lim Kocul? Namanya Lim Kocul. Kenalan, Kak. kenalan. Kan kakak Maxi namanya. Kenalan. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk kunjungi Halo. official channel dari Restreamer MPL ID. Kali Oke. aja besok Elim. IRL soalnya. Elim mau terima ditarik. judgment lagi. Dengan Banner Wow. Reference Bisa. selamatkan Owen. Ini udah kesekian kalinya. Owen menjadi target bulan-bulan warga dan ini dia Keyboy, sang putra petir. Mungkin karena ya penyelamatnya adalah Owen, kenapa nggak tarik Owen ya? Iya. Ya kan, itu menjadi satu solusi juga. Lihat Nino sampai bingung mau di mana laning yang dimiliki. Ya karena cuma dia badannya loh dan harus dia yang open map juga di satu sisi. Waduh, satu kali semburan. Walaupun ada hard guard tandanya di atas sana, tapi kayaknya Heist tidak bisa terlalu lama bertahan di depan situ. Oke, ya. tapi seenggaknya sekarang udah ada Flash of the Oasis. Apakah ini akan menjadi jawaban? Tentu kita akan melihat next fight-nya. Karena dari tadi Owen kena sedikit Quad Shadow, hilang dengan Shadow Kill. Nempel sedikit dengan Divine Judgment, tiba-tiba hilang dengan Benetrix. Plus, ada efek dari Lethality-nya Sky Piercer. Dan sekarang cewek sudah mendapatkan kill pertamanya menandakan dia sudah memiliki 5% dari threshold HP yang tersisa untuk Alter Ego. Masih mau coba di kontes karena udah dibuka lagi visionnya berbeda dengan Turtle sebelumnya. Oke. Nino menjadi bayang-bayang. Oke, tapi lihat pecah bang! Dan Nile. Takeover from Nile! Berhasil menggagalkan The Perfect Turtle dari seorang Fnatic Coding. Udah ke arah belakang, nah coba dipaksa. Tapi lihat di depan sana, karena ada sosok dari seorang Hardguard. Dari Kairi tidak bisa mendapatkan poin kill atas seorang Nile. Meskipun begitu, pesukan dari tim Fnatic Onyx mereka gagal untuk menginvasi tim Alter Ego. Kompensasinya hanya di point kill ke arah Nino. Gak worth Tapi ini it. nggak cukup sih, karena temponya kan mulai berbalik sepertinya, Be. Pelan-pelan tapi pasti ya. Lagi-lagi Fnatic Onyx, mereka walaupun udah mendapatkan kerugian ya udah mereka disengage. Mereka tahu untuk menggapai lini di belakang Rondel ini berat banget. Mereka harus makan depannya dulu. Dan game fact by GoPay. Faramis menjadi most pick hero kedua bagi Sun sejak debutnya di MPL ID Season 6 dengan 32 kali pick dan 71% win rate. Buset, Buset. Karir yang begitu gemilang. Oke. asli. Tapi bukan hanya gemilang, kita tahu siapa dia. The Gold Suns. Salah satu player yang sangat mengerikan di Indonesia dan bahkan diakui oleh seluruh dunia. Ya, termasuk view juga ya. Dia View, The Gold dari Filipina. Tapi Blade of Despair dari ceweknya. Dia akan memberikan damage yang begitu tinggi dengan adanya efek lethality juga. Dan sekarang dia ready dengan Wesker. Oke. Wah, ini instansi. Ya pasti. Kita lihat di depan sana. Dengan satu bareng Rapati. Gagal nanti Adjustment. Membawa Oh, miss? pasukan dari Fnatic Onyx. Dan lihat, mereka miskomunikasi. Dan mereka mau Oh my God. satu hit. Berhasil mendapatkan satu point kill. Lihat satu hit, Wesker dia gagal. Fnatic Onyx mencoba untuk menghindari damage meningkat, tapi cewek tershutdown finally. Wesker ready dibalas sekarang oleh pasukan dari tim Fnatic dengan adanya zoning out. Dan bahkan satu Cochero yang menyangkut karena sosok Nile membuat tim Alter Ego kehilangan 4 playernya. Tidak ada cewek, Res pun bisa. Damage dari Res tadi yang cukup untuk melakukan zoning out di bagian belakang. Dan 4 yang harus tumbang. Alter Ego, mereka masih kehilangan temponya. Wow. Alter Ego padahal sudah menemukan sedikit mistake dari Fnatic Onyx. Divine Judgment yang awalnya start di kiri tiba-tiba dibawa ke kanan dan reward manipulation yang sempat menghentikan bagaimana Rondel di posisi tersebut. Tapi sayangnya satu runner Apakah menghentikan gerakan tersebut. Ini kayak mereka terbawa kah dengan pressure satu match lagi playoff? Ini gameplay nggak kayak Alter Ego yang biasanya. Iya, kayak nggak lihat Alter Ego. Makanya kan aku bilang sama Lim sama Profesor KB, kita akan melihat Alter Ego, dia pakai Alter Ego yang mana. Modenya. Modenya, karakternya yang mana yang akan dia mainkan hari ini. Kadang dia lawan yang kuat banget di bantai-bantai. Kadang lawan yang sedang kondisi mediocre di arah mid klasemen. Tapi lihat, Nino dipaksa dengan satu instant point kill. Satu hit doang Sky Fisher-nya. Kita lihat, ada berapa stack harusnya Profesor? Wah ini karena dia tadi sempat ter-take down ya, jadi nggak benar-benar 50 dari 30 nggak stacknya 30-an, mungkin on the way ke 40-an sekarang. Tapi lagi-lagi karena Nino ter-take down dan Nino adalah satu-satunya badan di depan dari Alter Ego. Membuat Fnatic Onyx jadi sangat mudah sekali untuk bisa memilah Divine Judgment-nya. Bayangkan kalau itu bukan Nino loh. Sosok terkerasnya aja hilang gampang banget. Damage-nya terlihat cukup.
Ini kayak pick off-nya kayak, bahkan Owen nggak bisa jadi solusi lagi. Iya. Masalahnya Owen cuma bisa nge-heal satu pemain aja loh. Untuk dengan penggunaan dari Hurt Guard-nya. Kalau dia tidak mendapatkan momentumnya, ini malah menjadi sebuah kerugian bagi Owen. Ketemu. Oke, one by one situation di depan sana dari Nile. Bakal coba dipaksa, dihindari begitu saja. Retribution telah dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi dengan adanya Angela, Kairi, kali ini dia ketangkap! Shutdown! Finally! Shutdown yang sangat mahal dari sosok seorang Kairi. Tapi lihat di depan sana, Kiboy. Bakal coba untuk menangkap di mana Nile berada. Tembakan udah menuju ke arah banner. Dan lihat, Nile keluar dari suara zaman. Terlalu sakit. Apakah ada flicker defense judgment? Tapi nampaknya enggak. Wah, dikejar. Dikejar habis-habis. Gak boleh pulang. Wow. Where are you going, Nile? Nowhere to run. Dikejar habis-habisan. Gak dikasih nafas sama sekali, bahkan flicker yang di-commit menandakan kalau mereka mau banget ke-punish dari Nile. Lama flicker aja deh. Iya, mereka nggak mau kayak buang opportunity ya untuk bisa men-take down Kara dari Nile-nya. Dan ditambah lagi untuk sekarang, keuntungan masih berada di tangan dari Fnatic Onyx. Ini bakal menuju ke item-item selanjutnya setelah Malefic. Mungkin akan ke Hunter Strike juga untuk ceweknya. Tapi seenggaknya mereka ngebeli waktu sampai Lordnya jadi free. Bisa dihancurin tadi. Iya. Ice punya Malefic Roar tapi masih belum bisa men-take down depannya. Even Res, yang sekarang Resnya juga udah selesai dengan adanya Immortality. Makin susah juga nih buat menumbangkan frontline dari Fnatic Onyx. Wih, pasifnya pecah semua, bos. Tapi udah mau menit 12 juga sih. Iya. Kayak Next Wave itu bisa emang udah pecah juga. Bisa bilang sama aja, mereka menggunakan pasifnya sebelum hilang sendiri. Masalahnya ini goldnya masih rata kanan nih. Ya, rata kanan lagi untuk kedua kalinya, tapi tidak terlalu seperti game sebelum ini. Gak se-ekstrim sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya tuh ekstrim sekali sih, Lim. Bahkan sampai Kyusek Kiboy-Kiboynya loh. Iya. Untuk sekarang mungkin memang Kiboy masih gold tapi nggak jauh lah ya paling enggak. Masih bisa dikejar lah sama sosok dari Owen. Oke. Udah jadi karena Malefic Roar. Satu item lagi. Ini kalau mungkin ya, kalau ceweknya mau make sure dia masih cukup. Hunter Strike bisa, tapi ya Heptasis itu dia. Heptasis ternyata. Heptasis. Ya mungkin tujuannya, disiksa. ya dia mau coba untuk ambil Wesker kayak tadi ya. Siapapun yang ketangkap sama Divine Judgment ya antara di Bennett Rage, antara di Wesker atau di Nibiru, 3 itu pokoknya. Mau disiksa, Be. Itu dia. Atau Craner juga bisa sih, Be. Craner juga oke, tapi Lurusan kan? iya, cuma ya balik lagi sih. Divine Judgment kayaknya paling oke menggunakan Bennett Rage karena damage burst-nya benar-benar nggak kebendung. Ya lebih gampang kena juga sih lebih tepatnya. Tapi Oke. Dia triple soft blade tiba-tiba telah dikeluarkan. Membuat permasukan dari Fnatic Onyx mereka akan lebih leluasa untuk melakukan invasi menuju ke arah part of buff, retribution yang sangat baik diamankan oleh seorang Nile. Tapi memang itu dia sengaja untuk melakukan trigger supaya awalnya akan lebih tenang. Tapi mungkin tadi gerakan Nile dia pikir ada Kaja kali ya. Itu bahaya sih memang kalau Kaja dia bakal kena Divine Judgment. Tapi ya lagi-lagi Lord free untuk Fnatic Onyx. Gold juga mereka pegang, bisa dibilang semua mereka pegang. Ini itu tadi kejadian seperti yang ada di kayak match pertama ya. Walaupun nggak ada orang tetap di-secure sama Kairi pakai Retribution. Iya, karena ya mau gimana pun kalau kita ngomongin soal biar lebih secure aja ya. Apalagi nge-trigger biar nanti nggak ada pemegang Retribution, apalagi ini Link gitu loh. Yang punya Vince Voice, ya mereka cuma mengurangi resiko tersebut agar tidak ada pencurian dari Nile. Dan sekarang slow push dari arah bottom lane. Slow push yang tidak terlalu slow, tapi lihat di sana petir dari seorang Kiboy dan Sas. Mencoba untuk memancing terlebih dahulu. Siapa yang bisa dipancing sama Sans, siapa yang bisa dimakan oleh seorang Kiboy. Seperti mereka akan coba menunggu ke arah bottom lane juga. Mereka akan coba menunggu di mana Watt bergerak menuju ke arah bottom lane. Super Minion yang di tengah sudah mulai datang. Fnatic Onyx mencoba untuk melakukan setup. Dan para pasukan dari tim Fnatic. Mereka coba untuk menuju ke arah bottom lane. Konsil Gaming yang terlalu lama membuat tim Fnatic dia tidak berhasil mendapatkan siapapun sekarang. Satu best turret hilang. Bakal menuju ke best turret di arah mid lane sepertinya. Nino bukan lagi menjadi target yang optimal. Sudah ada Immortal di badan Nino. Dan atasnya dikontrol oleh Nile. Defensif yang cukup rapi Alter Ego. Mereka masih bertahan. Oke, sepertinya pecah di arah mid lane. Dan ketika pecah, Super Minion sudah mulai masuk. Ini menjadi pertanda berbahaya untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi kalau Fnatic Onyx mau lebih sabar lagi, mereka pengen gundulin Lim. Mereka pengen membuat Alter Ego ini nggak punya best turret sama sekali. Tunggulan kayak gini kenapa enggak? Mereka bisa coba. 7.000 gold ini bukan hal yang mudah didapatkan. Tapi tetap masih susah karena defensif dari Alter Ego juga masih on point. Atau mungkin menunggu Kiboy dengan flicker Divine Judgment-nya. Karena siapapun yang ditarik kemungkinan besar bisa di instant kill. Kecuali Nino mungkin dengan adanya Immortality. Tapi ya kenapa enggak juga untuk makan Nino. Pecahkan Immortality-nya sebelum adanya Lord selanjutnya. Oke.
Oke. Recall bersama. Wah ini dia Ini nih. dia petir yang keluar. Keyboy sang putra petir. Waduh, ini bagaimana alter ego yang benar-benar terkurung ya. Dalam keadaan mereka under banget goldnya, 7.000 gold bahkan. Benar-benar masih didorong wave minionnya. Sementara untuk Res, Keyboy Suns hanya membayang-bayangi saja agar tidak ada yang berusaha masuk ke area dari purple buff. Agar Nile juga tidak mendapatkan power yang sepadan dengan Kairi. Wah, Ini kalau ngeliat winning conditionnya dari Altrigo tipis banget ini, Be. Kalau dia mau pakai teknik split push kayak tadi lagi, mungkin gua rasa bukan Hayabusa sendiri lagi yang jaga. Iya, Oke. bisa jadi ada Kaja Beatrix nantinya, lebih kejam loh. Itu dia. Dan kita tahu Flash of the Oasis belum tentu bisa ngehandle itu semua. Ketika timingnya miss, Nile bakal dalam keadaan yang dirugikan. Oke. Nile coba untuk menuju ke arah purple buff yang dia miliki, haknya dia, tapi sepertinya nggak dia dapatkan. Dengan kondisi saat ini, dari Nile cuma bisa berserah diri dan melakukan split push dorong di arah bottom lane. Ini kalau seandainya Altrigo coba untuk kontes, kayaknya gue rasa Onyx bakal ngelepas wardnya. Dia akan cari team fight-nya. Jadi nggak mau sampai ada misplay, tapi lihat Nino Oh Nino? sendirian. Nino? What are you Jauh doing? banget. Nino lihat terlalu jauh kan seselamatkan banget saat. Mencoba untuk mendapatkan roundel tempat sana, hampir saja termakan oleh para pasukan dari Fnatic ini. Nino! What are you doing, Nino? Jujur bahkan dengan jarak Way of Dragon tadi masih kejauhan loh. Yes, karena teman-teman masih jauh banget di belakang, backupnya masih belum cukup sepertinya. Oke. Dan Nile Lagi-lagi Nile mencoba. buka lagi sendiri. Coba lagi sendiri Nile. Nile versus everybody. Lihat di depan sana. Perpasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka dihantui Nile yang sudah berada di atas tembok. Wah, Keyboy udah ready lagi nih Divine Judgment-nya. Karena dia memiliki fleeting time, jadi lebih cepat lagi untuk cooldown yang dia miliki. Oracle dan juga tambahan dari Brute Force membuat dia memiliki cooldown reduction yang sangat-sangat besar. Frika, Lordnya. Enggak. Nile masih coba. Nile tidak akan takut, tapi lihat di sana. Mereka berhasil mengamankan dan Nile menuju ke arah belakang. Sedikit saja tersenggol oleh seorang Res. Nile mau nggak mau Tempest Oblate untuk defensif. Mau nggak mau itu. Iya. Tinggal menunggu untuk sekarang. Fnatic Onyx keuntungan 8.000 gold. Ini berlimpah banget untuk mereka. Siapapun yang ditarik sama Keyboy dengan Flicker Divine Judgment, itu kemungkinan besar bisa di-tag atau di-pick off dengan cepatnya dari Fnatic Onyx. Satu catatan, tidak ada Immortal lagi. Nino dan Lord sudah mulai masuk. Mau didobrak oleh Onyx. Mau didobrak, ketika wave mereka akan coba habiskan semuanya. Tidak ada lagi best turret yang Oblate untuk menyelamatkan perpasukan dari tim Alter Ego. Dan Fnatic Onyx. Konsil Keyboy. Mereka hati-hati. Konsil dan Demon Judgment kali ini berhasil. Oh, nice. Dan dapat satu buah Penus Press. Dan Ray memotong pasukan dari Fnatic Onyx. Mereka harus mengalahkan seorang Nile. Gak bisa. Fnatic Onyx berhasil menenggelamkan